akhirnya sekarang bulan Juni berakhir. Alhamdulillah ya. Jadi ada satu film horor lokal terakhir nih yang tayang di bulan Juni dan baru aja kita beres nonton ya. Ya. Judulnya adalah Marni, The Story of Wewe Gombel. Sesuai judulnya ya, ini cerita tentang Wewe Gombel karena Iya. The Story of Wewe Gombel. Iya, saya nyeritain pocong. Bener. Tapi ada loh pocongnya. Iya sih ada. Kenapa Harus bisa ada? Wajib dong. Oh, Film oke. horor Indonesia itu kalau nggak ada pocong kurang Iya, horor. iya. Ini adalah film yang didirect sama Billy Christian ya. Yang sebelumnya itu terakhir dia bikin Lost Man Melati. Oke. Terus Sakredriana yang ya Lost Man Melati ya mid lah, lumayan gitu ya meskipun kurang memuaskan. Dan akhirnya sekarang nongol lagi dengan film Wewe Gombel ya, yang diisi bintangnya lumayan-lumayan lah ya. Ada Sharifah Danis, ada Anal Rashid, terus ada siapa lagi ya? Ada Jenar Mesa Ayu, ada Iya. Matias Mucus gitu Iya. kan, nama-nama yang lumayan familiar. Terus ada yang jadi Wewe Gombelnya Ismi Melinda ya, iya. yang kemarin kita nonton di Paku Tanah Jawa cuma jadi supporting doang tuh. Iya, iya. Yang beneran cuman sekelebat doang Iya. gitu ya. Sekarang dia di sini jadi setannya. Ini ceritanya tentang si Marni ini ya, Wewe Gombel yang menghantui suatu desa gitu ya. Kebenaran sekarang yang diterornya adalah keluarga yang baru pindah ke sana. Iya. Keluarganya Hana Al-Rasyid ya. Iya. Dia tuh siapa namanya? Ibu Rahayu, Ah, iya. Dia tuh punya 2 anak, Anissa sama Aan. Si Aan ini Aan itu agak-agak keterbelakangan ya. Itu nama panjangnya Anissa. Iya bener ya. Mungkin mikir nama anakku Anissa, Aan juga deh. Konflik terjadi ketika si Aan ini hilang. Iya. Sore-sore diculik sama Wewe Gombel. Iya. Udah sih, sesimpel cerita Wewe Gombel yang sering kalian denger ya. Ini kayak versi lain aja gitu dari cerita Wewe Gombel yang agak dikasih sedikit sentuhan berbeda lah gitu Iya. di belakangnya. Tapi yang paling mengejutkan sebenarnya film ini adalah produksi Era Pictures. Wah, Oke. ini dia. Ini dia, apakah ini titik balik Era Pictures yang selama ini selalu bikin sakit kepala film-film horornya gitu ya. Karena aku cukup berekspektasi gitu. Iya, iya. Waduh, Era Pictures nih. Ekspektasi sekaligus was-was gitu. Waduh, gimana ya gitu ya. Tapi kalau ngeliat trailernya, aku sempat lihat trailernya sih kayak ya nggak hancur-hancur amat sih gitu. Kayak bisa ditonton lah kayaknya gitu. Asli, aku agak-agak khawatir sebenarnya ya. Oh, Mas seperti biasa nggak tahu trailernya. Nah, tahu kan? Iya, makanya. Impresi aku ya setelah tahu gitu ini Era Pictures dan nonton gitu. Oh, ternyata masih bisa ditonton. Alhamdulillah asli ya. Iya. Alhamdulillah asli, nggak kayak yang dulu-dulu yang benar-benar aduh mumet. Apakah ini faktor Billy Christian gitu yang jadi sutradaranya? Iya, bisa sama penulisnya tuh Tisa TS adalah dia nulis film-film dulu banget gitu, sekarang nulis lagi gitu. Nggak tahu juga ya, tapi yang jelas di sini tuh penampakan kayak gitu-gitunya tuh bener-bener normal gitu, asli. Nggak kayak film-film Era Pictures yang Iya, dulu-dulu. benar. Asli. Benar. Itu yang lumayan aku agak apresiasi sih. Aku sebenarnya pas ngelihat set awal di desa, aku tuh kayak sempat ya Allah desa lagi Betul. gitu. Karena kita nonton di itu Betul, mulu, betul. masih kayak ya ampun. Itu wajib horor lokal itu wajib. Settingnya kalau nggak di desa, di mana lagi coba? Cuman sebenarnya desanya lumayan oke sih. Lumayan hidup lah ya. rame, Iya, Ya, lumayan ada hidup. anak main-main, Ah, ada pokoknya benar, rame lah ya. Pertama mulai kan juga pas lagi digantungnya itu kan juga rame ya. Iya, benar. Terus pas ada adegan nyari-nyari Iya, juga betul. rame. Lebih niat lah walaupun tetap ada walaupun ya, kenapa sih? Walaupun setelah 47 tahun tidak ada perubahan. Iya, karena ini settingnya nanti ada pas Marni waktu dibunuh hidup, gitu ya, masih hidup, sama nanti maju ke tahun sekarang ceritanya. 2024. Dan aku suka ini juga sih wardrobe-nya sebenarnya. Jadi kan emang dibilang di sini kan dia anak Jakarta, anak kota gitu kan. Ke desa. Jadi bajunya tuh ya normal aja. Iya, betul. Ya anak SMA kan, anak ABG pakai bajunya gitu. Iya, benar. Pakai celana pendek, pakai kayak gitu, anak kota banget gitu. Nggak jadi kayak tiba-tiba pakai baju Tanah Abang kayak yang film itu, tau nggak sih? Iya, iya. Yang kaos doang, tiba-tiba Iya, kaosnya iya. jadi kaos dekil yang kayak Iya, gitu. iya. Aku pas lihat itu ini horror action gitu kan. Terus aku lihat actionnya mana, ternyata ada di belakang. Iya, benar. Dan actionnya niat ternyata. Yes. Jadi bukan yang gubrak-gabruk doang gitu. Iya, benar, Jadi beneran gitu loh. Iya, Kan ini betul. pakai ini ya katanya ya. Iko Uwais itu Team, ya. ya. Iya, Udah untuk jarang sih aku ininya. juga nonton film action yang koreonya Iko Uwais Team gitu ya. Aku nggak tahu tuh. Coba ingetin kalau kalian ada yang inget gitu ya, film Indonesia apa yang 2-3 tahun terakhir ini ada actionnya pakai Iko Uwais Team gitu. Kalau yang menjadi Tama itu juga
Iya, aktor laga ya. benar-benar. Dia emang sering main laga. Iya, Dia itu dia main Mencuri Raden Saleh, tau nggak? Yang terakhir banget. Yang tiba-tiba nongol, bantuin si Agini Haq. Oh iya, tahu yang di pesta. Iya, yang di pesta. Itu kan dia. Emang dia ya? Iya, dia. Yang Tiba-tiba nggak tahu siapa fungsinya dia. ya. Yang penting gue bisa berantem. Oh, Iya, oke, iya. oh iya, Iya. gitu. Jadi kayak, actionnya ternyata Iya. ada dan emang Oke, bagus meyakinkan, gitu. meyakinkan. Walaupun lagi di sini tuh justru si Tama berantem sama setannya, jadi bingung gitu. Emang bisa ya manusia berantem sama setan? Soalnya di scene gak jauh dari berantem heboh itu, dia ngilang setannya. Jadi, loh kenapa repot gitu. Nah, Iya, kalau iya, berantem dia kan bisa ngilang gitu. Kecuali kalau emang berantemnya sama si Anissa versi kemasukan gitu. Iya, benar-benar. Nah ini sebenarnya penting sih buat di setup di awal emang. Cerita setan di Indonesia dimodif sebenarnya bebas-bebas aja ya. Maksudnya asal udah di setup dari awal. Iya, iya. Selama ini kan kita tahu Gombel mah ya udah makhluk gaib aja gitu Iya. kan. Jadi ya udah kayak gitu aja kan, bisa hilang, bisa tahu udah kemana gitu. Cuman di sini emang jadinya nggak konsisten. Akhirnya diliatin yang berantem adalah Wewe Gombel gitu kan, Iya. versus si Tama. Kalau pengen di-treat film ini kayak film creature monster ala-ala Hollywood, itu sih boleh-boleh Iya. aja. Maksudnya ya kan, Karena Wewe Gombelnya creature. dibikin kayak monster tapi Iya, dari awal iya. ya kan. Kalau di sini tuh emang kayaknya jadi nggak konsisten aja gitu. Iya, Wewe bahkan Gombelnya. si karakternya Sherva Dani siapa namanya? Irma. Tiba-tiba jadi bisa berantem Nah, juga iya. gitu. Di sini agak menyayangkan sih karakter Sherva Danis kan emang dibikin kayak keterbelakangan juga ya ceritanya Iya. karena udah pernah diculik Iya. gitu. Terus pas balik lagi jadi nggak waras Iya. gitu. Sepanjang film tuh kita ngeliat dia tuh kayak gitu aja gitu Iya. ya. Tapi pas ada sekuen babak 3 yang semuanya harus berantem, tiba-tiba dia jadi berantem. kayak ada gerakan-gerakan meliuk-liuk gitu. Iya, Nah yang itu. jago gitu loh. Iya benar. Ini bukan ngomongin masalah actionnya ya, tapi masalah logika Iya. cerita dan karakternya aja Karakternya sih, gitu. iya, Karena jadi bingung. itu kan penting gitu ya. Iya. Kita jadinya nggak percaya soalnya Iya. si Irma dari awal juga nggak bisa apa-apa gitu. Kecuali si Irma ini muridnya guru siapa gitu dulunya gitu kan. Bahkan kan dia waktu dikeroyok preman aja cuman Iya. padahal mah kalau bisa begitu mah sikat aja dari awal. Iya pakai jurus payung ya. Heeh. Kodrat lah contohnya. Kodrat kan dia tetap dibikin action tapi tetap dibikin make sense si Iya. karakternya karena ya itu setannya masuk ke tubuh si Marsha Timothy. Iya, aku berharapnya Gitu, sih dia kan. berantemnya sama Anissa yang kemasukan Iya, aku juga kan. mikirnya gitu. Jadi kayak ya oke sih niatnya tapi sayang flaw anjir di bagian situnya gitu, di bagian penulisannya sayang banget sih. Terus aku suka sih pas adegan-adegannya Marni. Aku tuh ngeliat dia di Paku Tanah Jawa tuh meh banget. Tapi di sini Bener-bener. tuh dia bagus banget. Iya, bener. Maksudnya Setuju sih. ternyata dia bagus Iya, gitu. benar-benar. Maksudnya di sini kelihatan. Iya, kelihatan. Kalau yang jadi Marni itu emang oke sebenarnya Iya, gitu. sebenarnya. Kalau Cuman dikasih kemarin- porsi yang oke. Iya, kemarin kenapa begitu di Paku Tanah Jawa. Jadi kayak, Iya, oke. iya. Emang sini adegan disturbing ya. Cuman bagus banget sih pas dia yang mau diperkosa itu. Iya, iya benar-benar. Itu bagus sih, walaupun Hmm. agak ya ampun kesian banget sih, sedih. Soalnya kan dia di sini bukan cuman diperkosa kan, Iya, dia juga benar, disiksa karena tuh ditonjoki ya itu ini banget sih disturbing banget sih. Iya, pas siang-siang dikeroyok Nah, itu juga. Terus yang bajunya disobekin Iya. kan, dibilang dasar pasur ada Ruth Marini yang provokasi. Iya, tiba-tiba Ruth Marini ada Ruth lah, Marini. anjir. Iya, Random pura-pura sekali. jadi tukang jamu padahal yang tidurin laki-laki gitu. Enak lah banget pokoknya. ya. Jadi Ruth Marini lu main film gua. Kayaknya ada satu sebentar, scene doang ya. ya. Kayak Ence Bagus nanti tiba-tiba ada Ence Iya, Bagus di iya. kuburan. Film ini tuh ya dari awal sampai tengah-tengah tuh aku lumayan menikmati sih sebenarnya. Babak 3 lumayan menarik lagi tapi ya itu dia tadi jadinya lebih ke banyak pertanyaan. Berantemnya oke sih tapi kan dia bisa aja ngegabungin elemen supernatural ya, berantemnya ngilang-ngilang gitu misalkan. Tus. Nah kalau kayak gitu aku masih masuk akal. Kayak malam pencabut nyawa. Maksudnya kayak gitu kayaknya lebih make sense deh. Iya. Maksudnya jadinya kita masih bisa nerima, oh dia sebenarnya bisa punya kekuatan, cuman pengen main-main aja gitu kan sama si karakter yang ngajak berantemnya. Satu lagi nih, elemen film ini yang menurut aku kayak maksa banget gitu penulisan karakternya. Kan di sini ceritanya si Anissa punya sahabat. Poppy. Iya, Poppy. Di awal tuh emang udah di-planting. Tapi nggak pernah di-planting loh, dia itu sebenarnya bisa ngelihat ya kan pas ngobrol itu. Di-plantingnya ntar kan pas nanti pas ke rumah, Pak Kades. ngobrol, ya saya punya sahabat, tapi kan kita nggak tahu ya. Dia bisa ngomongin sahabat yang lain loh. Tiba-tiba di babak 3 datang lah anjir sahabatnya gitu. Gue bisa ngelihat ini gitu kan. Dan dia pakai keris tiba-tiba, terus dia ada
kodamnya ceritanya kan. Pak Ustadz ya. Iya, Ustadz kayak gitu. Ya itu oke sih, kayak nambah lore lain tapi nggak fokus gitu loh. Iya, Padahal kan aku tuh expect-nya ya udah si Tama aja gitu yang ngerukiah dia terus berantem. Sebenarnya kan bisa kayak gitu doang gitu, tapi masuk karakter ini tuh kayak maksa banget sih anjir kata aku. Kayak harus dia banget gitu yang ngebuka semuanya karena dia indigo, why anjir gitu. Terus hubungan persahabatan mereka nggak believable nggak sih? Iya, kayak apa sih Kayak gitu. kayak temenan gitu doang, kayak nggak yang best friend banget, nggak dapet lah. Terus aku juga yang cukup mengganggu adalah weaknya Sharifah Danis. Kenapa? Karena Nggak gitu tahu, ya, karena dia kan sering. Nah. Terus kelihatan banget kenapa sih ya harus pakai wig ya? Iya. Nggak tahu, mungkin rambutnya lagi panjang kali. Iya sih, tapi kan orang kayak gitu nggak apa-apa kan rambutnya panjang. Iya, nggak tahu juga. Dengan karakter seperti itu boleh rambut apa aja nggak sih? Nggak harus kayak gitu nggak sih? Sama bajunya sih, baju Sharifah Danis menurut aku kan dia kayak baju yang tambelan-tambelan gitu. Itu lebih mirip kayak mahasiswa FSRD anjir asli. Daripada orang dengan gangguan jiwa. Terus ini juga karakter premannya yang nggak penting juga sih buat aku, kayak cuman biar supaya ditolongin Tama, tapi kan ya udah ketemu Tama ya ketemu aja nggak sih, nggak usah pakai preman. Terus pas ketemu lagi udah kayak takut. Terus bisa ngebantuin nyari Aan di depan lagi. Iya. Itu kayak apaan nih, preman nggak konsisten jadi preman. Banyak beberapa scene ke scene yang lain itu kayak nggak enak gitu loh. Iya, benar-benar kurang mulus ya. Iya, kayak ini kok tiba-tiba begini, maksudnya nggak enak gitu, kayak nggak flow-nya nggak bagus ya. Anissa kayak dia tuh sempat pas nyari rame-rame pingsan tuh, terus ibunya bangunin, ya kamu udah pingsan 3 hari gitu, tapi nggak ada diinfus, nggak ada apa, suster, terus nggak ada yang datang. Itu kayak, ya lo 3 hari di rumah sakit ngapain, di rumah aja nggak sih? Kamu harus berpikir positif, mungkin baru dicabut infusnya. Kondisi anak Anda sudah mulai stabil. Kamu nggak sekolah, aku nggak boleh masuk di pertengahan, jadi harus masuk nanti. Terus enak nggak sekolah, ada sekali sekolah. Iya itu. Sudah. Untuk untuk menjawab itu. Jadi setidaknya ada detail itu. Adegan pas di rumah itu terlalu gelap sih kata aku. Apalagi pas actionnya ya, itu sayang banget sih. Padahal bagus ya. Iya, padahal bagus. Asli, maksudnya itu tuh kayak wow. Kenapa ya gelap banget gitu. Ngerti sih lampunya kan mati tiba-tiba gitu. Tapi kayak kurang oke aja sih menurut aku gitu cahayanya di situ. Pas yang sebelum berantem heboh banget itu kan, mereka kan lagi di meja makan kan, lagi makan malam kan. Dia ke dapur tuh. Ke Anissa, si Poppy. Balik lagi berantem kan, di meja makan terus bersih, nggak ada apa-apa. Nah tadi kan lagi makan. Terus juga aku bilang, lah kok jadi bersih? Udah tau ribut-ribut, wah ada ribut-ribut dari dapur. Aku kaget aja, terakhirnya bersambung. Iya. Tapi itu menurut aku ending yang aman. Bukan aman, yang cukup berani sih. Maksudnya kan kayak dibikin ya udah kalah aja gitu kan. Karakter utamanya nggak dapet tujuannya gitu. Ya ada niatannya kali buat ngelanjutin ya. Penulisannya beberapa ya itu tadi kurang konsisten aja sih menurut aku, yang lumayan menghancurkan ilusi aku gitu. Padahal udah oke, terakhirnya pengen dikasih action gitu kan. Tapi ya kita tunggu aja apakah film ini akan berlanjut ya. Cerita Wewe Gombel ini apakah akan diteruskan gitu, apakah setan-setan yang lain bakal dikasih spotlight. Meskipun ada setan yang bagus itu ya, yang dari atap gitu ya. Iya, yang bolong ya, itu bagus sih. Kayak teaser gitu kan ceritanya. Jadi intinya sih bukan masalah Wewe Gombelnya, rumah itu emang banyak setannya aja gitu ya. Ya udah kita skor dulu, berapa nih menurut kamu jadinya? Aku kasih 5,5 kaki tumbuh per 10. Jadi kemarin tuh kita habis nonton The Boys. Terus ada tangannya putus terus tumbuh. Nah, jadi yang kesana ya? Jadi inget tadi pas kaki tumbuh. Yang The Boys sih kocak soalnya, anjir si Kimiko. Jadi ke tangan bayi gitu. Nah, di sini juga ada, ya boleh lah. Jadi aku inget itu tadi pas nonton, wah The Boys. Sama lah, aku juga 5,5 lah, andaikan aja logika cerita dan karakternya oke juga, ini sih aku bakal kasih 6 asli. Kalau kalian udah nonton, komen juga menurut kalian gimana ya? Yes. Apakah kalian suka dengan cerita horor si Wewe Gombel versi Billy Christian ini gitu ya? Iya. Karena Billy Christian itu serius loh, dia tuh biasanya bikin film horor kiblatnya itu Hollywood, Barat. Jadi jarang banget. Kayak Secret Rihanna ya? Iya, kayak gitu-gitu. Lost Man Melati. Kalau kalian udah nonton juga, kalian bisa isi skor dan reviewnya ya di scorefilm.com. Betul. Di situ ada juga film Marni. Silakan lihat juga review dan skor dari yang lain gitu ya. Siapa tahu bisa ngasih sedikit insight dan siapa tahu bisa bikin kalian jadi pengen nonton juga. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk apa aja?
like, comment, subscribe. Join membership Cinecrip ya. Yes, Seperti yes, biasa, yes, thank you yes. banget yang udah join ya sampai detik ini. Kita jadi semangat bikin konten. Oke lah, semoga film bulan Juli horornya terutama agak-agak mendingan ya. Semoga, amin. Rangga udah balik belum? Tolong, nggak tahu. Rangga harus dipanggil dulu di Saranjana. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.